Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat viewers Kanal 3. Hari ini kita melanjutkan topik melek hukum kita kali ini mengenai akibat perceraian terhadap anak dan terhadap harta. Sebelumnya kita sudah bahas loh mengenai terhadap anak ya. Kapan gugatan itu diajukan dan bagaimana cara mendapatkan hak pengasuhan anak. Nah, kali ini tema kita mengenai bagaimana mengajukan gugatan terhadap harta bersama. Hari ini saya kedatangan tamu spesial saya, Mbak, kenalin. Saya Mia. Mbak Mia dan Saya Agung. ya, Mbak Mia dan Om Agung. Kita akan bahas sekaligus di mana Mbak Mia di sini pernah mengajukan perceraian dan juga pernah berhasil mendapatkan hak pengasuhan anak. Nah, bagaimana dengan hartanya, Mbak, waktu itu harta bersama? Mbak berusaha nggak mendapatkan atau mengajukan gugatan terhadap harta bersama? Kalau waktu kita berpisah dulu kan, itu hanya one shot. Jadi one shot itu sekali pengadilan, harta, anak, udah cerai. Kalau sekarang dipisah ya Mas Agungnya? Kalau saya lebih prefer digabung. Oh, Bisa. iya. Ada sekarang, tapi kan mereka sekarang dipisah ya modelnya. Iya, katanya. jadi cerai dulu, terus kemudian hak pengasuhan anak, Pengasuhan terus anak, kemudian iya, harta. harta. Nah, Mbak Mia waktu itu gimana pengajuannya untuk harta? Apakah mengajukan juga untuk harta bersama atau seperti apa prosesnya? Mungkin karena beda-beda ya Mbak ratanya Mm-mm. gitu. Saya bukan tipikal orang yang gue mau uang. Oh, Gue cuma mau bebas. mandiri, Gue pengen berdiri sendiri. Gue bahagia. pengen maju. Cita-citanya adalah bahagia lahir dan batin ya. Iya gitu. Kita males gitu ngeliatin muka kita ada darah di pipi, ada darah di mata gitu kan. Sampai seperti itu ya. Gitu ya. Jadi enggak, saya cuma pengen merdeka. Oke. Nah, tadi Jadi Om nggak Agung peduli bilang, sama kayak gitu. tadi Om Agung juga bilang biasanya kasih advice ke wanita yang mau bercerai itu sekaligus harta, anak, dan juga perceraian. Kenapa Om mesti timingnya nggak satu-satu dulu supaya nggak berlarut-larut putusan hakim atau memang sekaligus tuh lebih efisien? Kalau saya berpikirnya ada beberapa klien saya perempuan tuh nggak kuat ke pengadilan. Kemudian melalui prosesi menanti, kecuali e-court ya. Kalau e-court kan email-emailan. Tapi ada proses mediasi. Proses mediasi itu prinsipal ketemu prinsipal. Pihak perempuan ketemu pihak laki-laki langsung. Jadi dia harus ketemu 3 kali. Pertama ngomongin cerai, selesai sidang putus, sidang lagi ngomongin hartanya atau anaknya dulu tergantung prioritas. Kalau saya ini baru aja kasusnya juga 3-tiganya dijalankan. Bisa. Dan maksimal 1 kali sidang di Pengadilan Negeri dan Agama untuk tingkat pertama berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung kan 6 bulan. Kalau 6 bulan 3-tiganya bisa selesai, kenapa enggak? Daripada 6 bulan sekarang, 6 bulan berikutnya panjang. Viewers Kanal 3, nah terkadang tadi kan Mbak Mia sudah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hak pengasuhan anak, kebetulan di kasusnya Mbak Mia ini mudah karena hakim langsung mengabulkan. Nah, tapi pada prakteknya tadi Om Agung juga udah jelaskan bahwa pada kenyataannya meskipun pengadilan menetapkan hak pengasuhan anak kepada ibunya, tapi pada kenyataannya si anak ini di bawah penguasaan bapaknya. Nah, itu yang bisa mengeksekusi putusan pengadilan siapa Om jadinya? Kalau itu berupa tanah ya ada eksekusi dari pengadilannya. Tapi kan ini berupa anak ya. Iya. Anak kan ada dampak psikologisnya, ada pengalaman trauma. Kita tuh belum punya lembaga yang layak dan kompeten. Kalau di luar negeri kan dinas sosial. Nah, dinas sosial di Indonesia itu tidak melakukan hal ini. Yang ada kita lapor polisi. Nah, lapor polisi ini kan beda ya. Polisi itu penegak hukum, menahan, menyelidiki. Sedangkan yang kita perlu dekati adalah kejiwaan anak tersebut. Iya. Menyadarkan ke bapaknya. Jadi saya sih berpikirnya ini masih ada gray area atau loophole di undang-undang kita. Perlunya intervensi pemerintah, dinas sosial untuk menangani kasus-kasus di mana perebutan anak ini terjadi dan sudah ada ketetapan hukum yang tetap gitu. Jadi hak-hak wanita meskipun Perempuan ibunya, dan anak, iya, ya. hak-hak perempuan dalam hal mendapatkan pengasuhan anak ternyata prakteknya juga susah ya untuk dieksekusi ya. Tapi kasus Mbak Mia mantan suami nggak berusaha ngambil atau merebut gitu nggak ya? Melupakan. Oh, alhamdulillah ya. Jadi bahagia ya dua-duanya ya. Nah, viewers Kanal 3 tadi juga kita bicara tentang
eksekusi untuk pengasuhan anak walaupun berada di pihak ibunya, tapi ternyata kenyataannya anak dibawa oleh bapaknya dan itu sangat sulit dan penerapan hukumnya juga masih tadi Om Agung bilang masih gray area. Nah, kalau untuk harta nih Om, tadi kan Mbak Mia cerita, Mbak Mia untuk harta gimana? Rebutan harta juga nggak atau ya udah deh masing-masing aja gitu atau gimana untuk harta? Mbak Mia berusaha ngajuin gugat harta. Oke, rezeki udah ada yang ngatur. Iya, rezeki udah ada yang ngatur gitu. Sama harus develop diri ya. Iya, empowerment ya. Jadi nyari duit sendiri, Iya. jadi wanita yang mandiri, maju buat membesarkan anaknya dengan usaha sendiri. Ini gimana nih Om? Ada juga perempuan yang memang pada prinsipnya sebenarnya masih dapat nafkah ida, terus juga suami punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Tapi gimana pada prakteknya tidak bisa berbeda nih putusan pengadilan dengan praktek di lapangan. Apa yang harus dilakukan? Pertama kita harus setting dulu pada saat negosiasi dengan pihak suami itu lebih detail. Lebih detail di perjanjian perdamaian ya. Iya. Apabila damai sama suaminya, hartanya itu milik siapa, kapan diberikannya, dan berapa rupiah. Ada lagi yang ada nilai fixnya. Kalau nilai fixnya kan sepanjang waktu berjalan anaknya tambah dewasa, nambah biayanya. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan 1/3 kali gaji. Nah, jadi gajinya dia meningkat juga untuk anaknya. Masalah kalau dia nggak bergaji tiba-tiba dipecat, hapus juga anaknya gitu. Jadi cara-cara yang ada di pengadilan sekarang ada setiap alternatif, ada resikonya yang berbeda-beda. Nah, yang saya inginkan di negara ini ada patokan baku nih. Kewajiban bagi suami kalau bisa tuh dia dapat gaji berapa langsung ditransfer ke anak, ke rekening anak atau rekening mantan istri. Itu terjadi di negara lain tapi belum terjadi di Indonesia. Sekarang kita harus ngemis ke HRD-nya. Ini putusan pengadilannya, di sini disebutkan seperti bakal gaji. Kalau HRD-nya setuju, HRD kantor suaminya HRD kantor setuju, dieksekusi. Kalau nggak setuju, lobby lagi. Kalau dia pindah? Kalau dia pindah, datang lagi ke HRD-nya lagi, begitu. Agak repot ya, tapi demi anak gitu. Demi anak. Dan saya mengalami ya beberapa suami yang bercerai dari istrinya, kemudian punya anak, itu benar-benar loh tidak memberikan biaya pendidikan dan kesehatan. Padahal dia mengaku laki-laki, mengaku sudah bapak. Menikah lagi kali Om, jadi hartanya udah di. Kalau anak kan masih tetap Mbak. Oh iya, maksudnya udah nikah lagi jadi diambil sama istri yang selanjutnya gitu. Jahara jadi, ya. Di satu sisi dia tidak memenuhi hak-hak dia untuk membiayai anak, tapi giliran liburan nuntut anaknya dibawa pergi gitu. Ini yang kejadian sama klien saya dan teman-teman saya. Mas Agung, ini gimana ya cara mintanya supaya dia bisa bayar secara ajak? Mintanya lewat pengadilan lagi kalau mau. Buat perkara baru lagi. Jadi 6 bulan lagi dan goodwill lagi ke pihak suaminya. Jadi benar-benar tidak ada ikatan daya paksa. Semuanya tergantung niat baik dari suami untuk kalau nggak dikasih memberi. Juga nggak bisa berbuat apa-apa kan ya? Ya mau upaya hukum mau apa lagi gitu. Mau perdata perbuatan melawan hukum juga bisa. Mau ada perjanjiannya dibuat melawan prestasi juga bisa. Tapi kalau dia nggak mau ngasih, ya udah. Menang di atas kertas. Nah tadi bicara menang di atas kertas ya lucu juga ya. Jadi walaupun isi putusan itu sudah menguatkan hak-hak perempuan untuk melindungi anaknya, tapi pada prakteknya kenyataannya kalau ingkar janji atau tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya tidak ada sanksinya apa-apa ya Om Agung? Sanksi itu maksudnya dipidana gitu? Iya, sanksi kerugian atau sanksi apa gitu? Penjara gitu Om Agung. Ada saya di penjara ya? Oh di penjara. Aduh saya seneng ya dengan berharap ya di penjara. Penjara udah penuh dengan narkoba, sekarang dengan suami-suami yang tidak bertanggung jawab gitu. Bisa sih masukin ke penelantaran anak, bisa dicoba gitu. Apa namanya? Penelantaran anak, anaknya ditelantarkan gitu. Tapi saya belum pernah nanganin. Ada yang mau? Kalau saya sarankan pendekatan terhadap suami atau keluarga suami. Handphonenya diblok Om, gimana mau pendekatan? Pendekatan ya seperti debt collector ya. Kalau handphone diblok datang ke rumah, kita datang ke rumah. Visit gitu. ya langsung ya. Visit ngomong sama ibunya. Maksud ibunya tega punya cucunya ditelantarin gitu. Jadi pendekatannya keluarganya. Keluarganya. Ibunya sang suami seperti itu. Iya.
mertua ya, bekas mertua. Ya, mertua namanya ya. Iya, iya. Oke, jadi viewers Kanal 3, demikian diskusi kita hari ini bersama Mbak Mia dan Om Agung. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Bye!